Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam perjalanan iman, seringkali manusia mengalami keadaan seperti para murid yang berkumpul di ruang atas dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu itu bukan hanya pintu fisik, tetapi gambaran dari hati yang tertutup oleh ketakutan, kekecewaan, luka batin, dan ketidakpastian hidup. Di titik ini perjalanan pertobatan dan komitmen kepada Kristus terasa terhenti, bukan semata-mata karena kelemahan moral atau kekurangan keutamaan, tetapi lebih dalam lagi karena manusia sering kehilangan kesadaran akan kuasa Kristus yang telah disalibkan dan bangkit. Ketika iman tidak lagi hidup dan dinamis, manusia cenderung membangun penjara bagi dirinya sendiri, penjara yang membuatnya sulit melangkah maju. Saudara-saudari, pengalaman iman tidak berhenti dalam keterkurungan itu. Kristus yang bangkit justru hadir menembus pintu-pintu yang terkunci. Kehadirannya menunjukkan bahwa tidak ada penghalang yang mampu membatasi kasih dan rahmat Allah. Ia tidak menunggu manusia menjadi sempurna atau siap sepenuhnya. Ia datang dalam situasi yang paling rapuh sekalipun. Akan tetapi, untuk mengalami pembebasan itu, manusia dipanggil untuk membuka hati dalam iman yang total, percaya di tengah kebingungan, berharap tanpa menunggu kesempurnaan diri, dan bersandar sepenuhnya kepada Allah dengan melepaskan luka serta kegagalan yang membelenggu. Saudara-saudari, dari kehadiran Kristus itu lahirlah sebuah anugerah yang sangat mendasar, yaitu damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Kristus bukan sekedar rasa nyaman atau kepuasan sementara. Dalam hidup sehari-hari manusia sering keliru memahami damai sebagai terpenuhinya keinginan atau tercapainya kenyamanan. Padahal damai sejati jauh lebih dalam daripada itu. Damai Kristus adalah kepenuhan hidup yang bersumber dari Roh Kudus, sebuah keadaan batin yang tetap teguh meskipun situasi di luar tidak selalu mendukung. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memeriksa kembali apa yang selama ini dikejar. Apakah hanya kepuasan sesaat atau sungguh kepenuhan hidup yang berasal dari Allah? Dalam terang ini, peristiwa Pentakosta menjadi sangat penting. Roh Kudus yang dicurahkan bukan hanya menjadi penghibur, tetapi juga sumber kekuatan yang menjaga relasi manusia dengan Allah tetap hidup. Melalui doa dan pola hidup yang terarah, manusia dipanggil untuk terus terhubung dengan rahmat ilahi. Tanpa keterbukaan terhadap Roh Kudus, manusia mudah terjebak dalam pencarian hal-hal yang dangkal dan kehilangan arah rohaninya. Saudara-saudari, lebih jauh lagi, karya Roh Kudus nyata dalam pengalaman pengampunan dosa, terutama dalam sakramen taubat. Di sana manusia mengalami belas kasih Allah yang tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menumbuhkan harapan akan perubahan hidup.
Namun seringkali manusia berhenti pada pengalaman diampuni tanpa melangkah menuju transformasi. Ada keraguan dalam hati. Apakah mungkin benar-benar berubah? Apakah mungkin menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih setia? Pada rahmat yang sama yang mengampuni juga memiliki daya untuk mengubah. Roh Kudus tidak hanya memulihkan, tetapi juga membentuk manusia menjadi serupa dengan Kristus. Ia memberi kekuatan untuk bertahan dalam pencobaan, kesabaran dalam relasi yang sulit, dan semangat dalam perutusan sebagai saksi iman. Dengan demikian, kehidupan iman tidak berhenti pada pengampunan, tetapi bergerak menuju pembaruan total. Saudara-saudari, kesadaran ini membawa manusia pada keyakinan bahwa kuasa Kristus tidak pernah meninggalkan dirinya. Kegagalan, jatuh bangun, dan kelemahan bukanlah akhir dari perjalanan iman. Sebaliknya, semuanya dapat menjadi jalan di mana rahmat Allah bekerja semakin nyata. Roh Kudus menuntun manusia untuk tidak tinggal dalam keadaan netral atau pasif, melainkan terus bergerak menuju kedewasaan rohani. Akhirnya pengalaman iman sejati adalah perjalanan membuka pintu hati secara terus-menerus. Dari hati yang tertutup menuju keterbukaan, dari ketakutan menuju kepercayaan, dari pengampunan menuju pembaruan hidup. Dalam proses ini manusia tidak berjalan sendiri, tetapi selalu ditemani oleh Kristus yang bangkit, yang terus hadir dan berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Dengan demikian, hidup orang beriman menjadi kesaksian nyata bahwa melalui luka dan kelemahan, terang Kristus tetap dapat bersinar bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah